Maka hari ini saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa nasab Ba'alwi adalah batal dan tidak tersambung dengan Rasulullah SAW. Namun saya akan tetap menghormati para habib yang alim, yang berakhlak, sama seperti para muslim yang lainnya. Berdasarkan kajian ilmiah, baik ilmu nasab, ilmu filologi maupun ilmu DNA, kami menyimpulkan dan meyakini bahwa keluarga besar Ba'lawi yang kita kenal dengan habaib hari ini di Indonesia bukanlah keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, sebagai sesama muslim, kami mencintai keluarga Ba'lawi sebagaimana mencintai keluarga yang lain sesama muslim. Pada saat ini aku yakin dan sangat yakin bahwa polemik yang terjadi dengan berbagai perkembangan yang ada, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, saya menyatakan bahwa memang nasab Ba'lawi itu tidak tersambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada saat ini dengan sangat bertawakal kepada Allah dan sekaligus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku yakin bahwa nasab Ba'lawi itu tidak tersambung dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Siti Fatimah Az-Zahra, dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka siapapun teman-teman, kita tetap mengedepankan amal soleh, keimanan yang kuat, dan tetap menjalin komunikasi serta ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara saya, ponakan-keponakan saya. Kita saling mencintai, saling menghormati sebagai sesama muslim dengan atas nama rakyat Indonesia. Terkait dengan perkembangan polemik nasab sampai detik terkini, berdasarkan kajian kitab Ansab yang ternyata Abdullah yang ditaswir Ubaidillah itu nasabnya tidak menyambung kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan pendapat atau hasil dari pakar filologi, ternyata juga tidak terkonfirmasi dengan Rasulullah SAW. Berdasarkan fakta sejarah dari para pakar guru besar sejarah, kenyataannya bahwa klan Ba'lawi itu datang ke Indonesia didatangkan oleh Belanda yang kemudian diangkat sebagai mufti Batavia untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Saya menanggapi polemik tentang Ba'lawi ini, maka saya membuat pernyataan sikap bahwa beliau itu bukan dzurriyyah Rasul Muhammad SAW. Apalagi sudah didukung oleh kajian kitab Ansab dan sejarah-sejarah, apalagi ada yang nomor 3 terhadap DNA, itu sudah jelas bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Saya menyatakan tegas, hakul yakin, anu yakin bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Muhammad SAW. Bahwa mulai saat ini saya yakin, hakul yakin, bahwa berdasarkan semua kajian dari berbagai bidang, baik itu sejarah, kemudian nasab, kemudian filologi, ditambah lagi diperkuat dengan ilmu DNA, maka
saya sekali lagi hakul yakin bahwa para Ba'alawi yang kita sebut dengan habaib di Indonesia ini nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan teman-teman saya yang masih meyakini akan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah untuk segera menyadari akan kebenaran yang telah diberikan oleh Allah lewat para ulama-ulama muda kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya Ki Haji Miftahul Huda, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ABG Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyatakan sikap bahwa saya yakin dan hakul yakin bahwa para habaib itu nasabnya tidak tersambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan kajian kitab nasab dan kajian kitab sejarah dan juga filologi, hasil mereka bahwa mereka tidak tersambungkan nasabnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menanggapi berbagai isu tentang habaib yang terjadi saat ini, saya secara pribadi menyatakan bahwa para habaib bukanlah keturunan Nabi, karena sampai dengan saat ini mereka nyata-nyata belum mampu menunjukkan bahwa mereka adalah cucu atau dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya berkeyakinan, hakul yakin sampai saat ini bahwa para habaib benar-benar bukan turunan atau cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Haji Ali Usman melihat polemik habaib yang ada di Indonesia, bahwa habaib bukan dzurriyyah Nabi. Saya Ahmad Riyad Mustafa, berdasarkan kajian ilmu nasab dan juga berdasarkan kajian ilmu filologi dan juga berdasarkan kajian tes DNA yang terkait dengan polemik nasab keluarga besar klan Ba'alwi atau yang masyhur disebut dengan habaib, saya meyakini bahwa mereka bukan cucu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya tetap menghimbau dan juga mengharap kita tetap bisa saling menghormati, menjaga ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, saya secara pribadi meyakini bahwasanya nasab Ba'alawi ini memang tidak tersambung kepada Rasulullah dengan beberapa pertimbangan, yaitu terutama pertimbangan dalam akhlakul karimahnya ini tidak sesuai dengan tuntunan Gusti kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan bahwa para habaib di Indonesia ini menurut kajian apapun, dari sisi etika, dari sisi kitab apapun, ini saya menyatakan turunan Ba'alawi ini terputus dan tidak sambung pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kiai kita dihina, dicaci maki, yaitu Al-Maghfurullah Gus Dur, itu dicaci maki oleh IBHRS. Dengan demikian saya secara pribadi menyatakan bahwa para habaib itu sama sekali tidak tersambung pada junjungan kita Rasulullah
cucu, cicit, dan seterusnya. Namanya itulah definisi turun-temurun. Bit tatabi'i tadi. Jadi dari definisi turun-temurun ini saja, riwayat silsilah ba'alwi sudah pantas untuk ditolak keabsahannya. Ini baru dari definisi turun-temurun saja. Belum dari berdasarkan ilmu. Bagaimana bisa Imam Ahmad bin Isa yang putra Imam Ubaidillah yang katanya lahir abad ke-3 dan ke-4 Hijriah mengalami kehampaan, kekosongan riwayat mulai abad ke-3 dan abad 4 Hijriah, di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan sebagai orang besar berilmu yang berasal dari keluarga bangsawan terpandang. Apa ada keluarga bangsawan terpandang dan berilmu yang tidak diriwayatkan oleh para ulama dan sejarawan? Aneh tapi nyata. Kata turun-temurun ini seharusnya diriwayatkan secara apik. Mulai abad ke-3 dan ke-4 Hijriah minimal oleh 3 sampai dengan 4 orang generasi dari satu abadnya. Dari kakek ke anak, dan ke cicit, ya ke cucu, ke anak, dan seterusnya. Sampai saat ini. Bukan tiba-tiba ada riwayat potong kompas pada abad ke-10 nyelonong. Sebuah riwayat bid'ah pada abad 10 tentang silsilah Ba'alwi dari Ali As-Sakron tanpa ada rujukan primer dari apa yang disebut dengan turun-temurun tadi, baik secara riwayat atau secara kitab yang mu'tamad. Kemudian memaksa kita semua harus mengimaninya, kan aneh. Gimana ceritanya? Ini baru segi riwayat, ya. Jadi semua ilmu butuh perawi, butuh rijalul hadis. Mana rijalul hadisnya? Apakah sekarang abad ke-3 dan ke-4 itu waktu Imam Ahmad Al-Muhajir yang katanya lahir sekarang di Basrah itu, abad di situ tuh nggak ada satu orang pun di sana, nggak ada ulama, nggak ada kiai. Yang ada apakah cuman padang pasir? Yang hidup cuman beliau sendiri? Ya pantas kalau nggak ada yang meriwayatkan. Wong ini abad ke-3 ke-4 begitu banyak ulama-ulama di Baghdad dan semua terekam, terkonfirmasi, dicatat dalam kitab-kitabnya dan berlanjut bit tatabi'i terus secara estafet. Jadi yang penting tuh orangnya, ada enggak? Jadi secara turun-temurun saja definisinya sudah tidak ada, sudah batal itu. Kita belum bicara masa keilmuan, baru definisi turun-temurun. Kalau memang menganggap bahwa sekarang leluhur mereka itu penting, jimat, pusaka buat keluarga besar, Ba'alwi harusnya ada. Gitu. Kemudian harus saya sampaikan yang lainnya, bahwa riwayat atau hadis, hadis itu kan bagian dari riwayat, karena dia menyampaikan berbagai data informasi. Contoh hadis itu kan diriwayatkan oleh para sahabat yang dulu menginformasikan segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin riwayat tentang Nabi Muhammad SAW diriwayatkan orang-orang yang tidak sejaman. Nah ini yang disebut dengan tobakoh pertama.